lagi diomongin. Ya, nggak ada omongan. Siapa yang akan mengganti tiket pulang saya ini? Sedangkan saya sampai jam segini masih ada di Soekarno-Hatta. Contoh. Itu contoh, belum yang lain. Udah sekarang intinya kita aja. Kita minta ganti rugi 100 kali 55 lipat harga tiket. Ayo. Kembali lagi bersama kami di Newsline. Nah pemirsa, ngerasain gak sih kalau harga tiket pesawat di Indonesia ini mahal ya, khususnya untuk penerbangan dalam negeri? Bahkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun mengatakan harga tiket pesawat Indonesia termahal kedua di dunia. Nah untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi atau BKT bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder terkait telah melakukan kajian terkait harga tiket pesawat. Dan hasilnya ada berapa nih Naila? Hasilnya ada 4 rekomendasi yang mereka berikan kepada pemerintah agar tiket pesawat lebih murah dari saat ini. Salah satu rekomendasi jangka pendek adalah penghapusan pajak tiket untuk pesawat sehingga tercipta equal treatment atau kesetaraan perlakuan dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya. Hal ini berdasarkan PMK nomor 80. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sepakat kalau salah satu penyumbang harga tiket pesawat yang mahal adalah pungutan pajaknya. Mas Menteri ini juga menyetujui usulan penghapusan pajak tiket pesawat yang diusulkan oleh Kemenhub. Sandi juga melihat kalau dampak pergerakan wisatawan lokal kepada ekonomi lokal lebih tinggi dari wisatawan mancanegara. Menurut Sandi, dampak perekonomian yang dibawa oleh wisatawan lokal kepada wilayah yang mencari destinasi dapat mengganti pemasukan negara yang hilang dari penghapusan pajak tiket pesawat. Dan upaya pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya dalam industri penerbangan nasional disambut baik oleh Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau INAKA. INAKA juga mengungkapkan kalau permasalahan di penerbangan nasional memang sangat kompleks ya dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga tentunya. Dan mengakui juga kalau saat ini biaya penerbangan memang sangat tinggi melebihi tarif tiket pesawat yang telah ditetapkan pemerintah sejak 2019. Akibatnya maskapai merugi dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usaha. Dan menurut INACA juga biaya tinggi dari operasional penerbangan ini ada misalnya harga aftur yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Kemudian juga adanya antrian pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang memboroskan bahan bakar serta biaya ke bandar udaraan dan juga layanan navigasi penerbangan. Sedangkan biaya tinggi dari non operasional seperti adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda. Sebagian besar biaya penerbangan juga terpengaruh langsung maupun tidak langsung dari kurs dolar Amerika Serikat. Semakin kuat nilai dolar terhadap rupiah, maka biaya penerbangan juga ikut naik. Nah pemirsa, kalaupun harga tiket pesawat mahal, tapi jika didukung dengan fasilitas yang setara, mungkin kita akan lebih bisa maklum ya. Tapi ini nih, kalau misalnya fasilitasnya tidak mendukung, seperti seringnya delay atau keterlambatan jadwal yang kerap terjadi, ya nggak heran juga sih kalau penumpang bisa ngamuk pada akhirnya. Iya, ini juga banyak yang komplain ini di sini. Ngantar mayat lagi sih. Nah, pemirsa, apakah akan terwujud kita warga Indonesia bisa terbang tanpa perlu bayar mahal lagi? Semoga bisa terwujud dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat sore. Pak Alvin, bagaimana nih kalau pajak tiket pesawat dihapuskan? Pasti Anda setuju ya? Iya, sebetulnya tidak hanya pajak tiket pesawat ya. Memang tiket pesawat domestik ini kena PPN 11%. Selain itu juga aftur untuk penerbangan domestik juga kena PPN 11%. Sedangkan untuk tiket ke luar negeri tidak kena PPN, kemudian untuk penerbangan ke luar negeri misalnya pesawat Garuda atau Batik sama-sama terbang ya, yang satu terbang ke Bali, yang satu terbang ke Bangkok misalnya. Yang terbang ke Bali itu afturnya kena PPN 11%, yang terbang ke Bangkok nggak kena PPN 11%. Jadi itu juga berpengaruh pada harga akhir yang dibayar oleh konsumen kan, karena sudah ada PPN-nya, afturnya kena, tiketnya kena.
kemudian juga yang sering tidak disadari konsumen ini adalah harga tiket yang dibayar konsumen ini tidak semuanya masuk kepada pengangkut atau airline ya. Dalam harga tiket itu juga ada tadi selain PPN, ada juga ini PJP2U. PJP2U ini adalah singkatan dari Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara yang merupakan retribusi bandara. Karena penumpang ini kan menggunakan bandara. Nah, retribusi bandara ini cukup besar. Contoh saja untuk kita yang terbang dari Jakarta menggunakan penerbangan berangkatnya dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan domestik itu per kali terbang kita dipungut 170.000. Jadi kalau kita bayar harga tiket misalnya ke Jogja itu paling dekat ya, 800.000 tiketnya, itu diambil dulu 170.000 untuk PJP2U atau airport tax yang biasa kita sebut itu, tinggal berapa? 630.000 itu sudah termasuk harga tiket plus PPN 11%. Jadi PPN 11% itu sekitar 60.000 lah ya. Berarti yang masuk ke airline itu harga tiket murni yang dibayar itu hanya sekitar 570.000, tapi penumpang bayarnya 800.000. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita merasakan kok mahal gitu. Padahal yang dibayar itu bukan hanya harga tiket, tapi pajak dan juga retribusi bandara yang tinggi. Demikian. Ya. Iya, tapi Pak Alvin kalau dibandingkan dengan pajak yang dihilangkan dan biaya operasional per maskapai begitu ya, mana yang lebih bikin tiket pesawat ini mahal? Pajak dari negara atau biaya operasional per maskapainya? Nah, ini juga menarik ya. Biaya untuk maskapai ini yang biaya terbesar itu adalah untuk aftur ya. Jadi biaya aftur itu sekitar 35% dari total biaya operasi maskapai penerbangan. Ditambah tentunya biaya sewa pesawat, pengadaan pesawat, kemudian lain-lain. Tapi yang terbesar itu adalah biaya aftur, perawatan pesawat itu besar ya. Nah, untuk perawatan pesawat ini pemerintah sudah mengupayakan untuk ini dipermudah, disederhanakan prosedur impornya, dan juga sedang dalam proses untuk penghapusan pajak-pajak impor. Karena untuk negara-negara anggota ICAO, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, itu anggota-anggota ICAO di negara-negara lain itu semuanya membebaskan pajak untuk komponen pesawat, karena pesawat terbang itu dianggap sebagai salah satu moda transportasi publik. Nah, di Indonesia ini masih kena bea masuk dan berbagai pajak. Oh ya, untuk diketahui bahwa transportasi udara, harga tiket pesawat ini satu-satunya transportasi publik yang dipungut PPN. Kalau kita naik bus, naik kereta, naik kapal itu tidak dipungut PPN. Tapi untuk transportasi udara kita dipungut PPN. Demikian, Mbak. Baik, Pak Alvin, sebagai pengamat penerbangan, bagaimana juga Anda menyoroti kalau pajaknya sudah di-cut begitu ya, apakah juga bisa nantinya akan ada pelayanan yang lebih maksimal? Jangan lagi kemudian ada delay-delay yang bikin masyarakat akhirnya ngamuk di saat dapat tiket pesawat dengan harga yang begitu mahal untuk perjalanan domestik, malah delay. Nah, ini apa yang disoroti dalam hal ini, Pak? Ya, pertama kita harus memahami anatomi delay ya. Tidak ada satupun maskapai di dunia yang tidak pernah mengalami delay. Jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Nah, delay ini ada yang dalam kendali maskapai penerbangan, ada yang di luar kendali maskapai penerbangan. Misalnya kalau soal cuaca, kondisi traffic atau lalu lintas udara di bandara, kemudian hal-hal lain misalnya keterlambatan mengisi aftur, itu kan bukan dari maskapai penerbangan. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa diatasi oleh maskapai penerbangan sendiri, tapi ada yang menjadi sepenuhnya tanggung jawab maskapai penerbangan, yaitu misalnya hal-hal yang bersifat operasional. Pilotnya ada tidak teknis ya, kemudian seberapa cepat mereka mempersiapkan ini pesawatnya dan sebagainya. Dan tidak jarang
delay ini juga disebabkan oleh penumpang itu sendiri. Karena penumpangnya sudah check-in, tapi ketika dipanggil untuk boarding, orangnya tidak ada. Nah, maskapai penerbangan ini juga wajib memanggil hingga 3 kali. Kalau 3 kali dipanggil tidak ada, berarti penumpang itu sudah check-in, tapi tidak masuk pesawat. Tidak sesederhana itu, karena kalau penumpang itu ternyata yang tidak masuk pesawat itu dia membawa bagasi, bagasinya wajib dikeluarkan dari pesawat. Karena dikhawatirkan kalau bagasi itu nantinya ada barang-barang yang dapat membahayakan penerbangan, bisa saja bagasinya diangkut pesawat, orangnya tidak kan. Nah ini juga menyebabkan delay karena proses mengeluarkan bagasi ini tidak mudah. Tapi yang saya kira yang penting di sini adalah delay itu masih bisa diatasi. Tapi yang saya lihat agak sering terjadi di Indonesia adalah bukan sekedar delay, tapi cancel flight, nggak jadi terbang atau penerbangannya digabungkan dengan penerbangan lain beberapa jam kemudian. Nah hal seperti ini justru yang saya sering menyampaikan pendapat dan saran-saran kepada Kementerian Perhubungan agar maskapai yang sering membatalkan penerbangan dan digabung dengan penerbangan sebelumnya atau sesudahnya ini sama ya, ini patut diberikan pembinaan. Demikian, Mbak. Ya. Oke, nah Pak Alvin berbicara mengenai delay, kan ada beberapa kejadian terkadang maskapai ini tidak berkomunikasi dengan para penumpang, tidak menyampaikan alasan yang jelas mengapa delay dan kenapa dan kira-kira berapa lama delaynya. Nah kira-kira yang perlu dibenahi untuk seperti ini bagaimana Pak Alvin? Benar, jadi yang membuat penumpang gusar itu adalah ketidakjelasan. Sudah delay, tidak ada petugasnya, dan petugasnya juga kalaupun ada tidak dibekali informasi yang memadai, tidak bisa memberikan informasi dan tidak dapat memberikan solusi kepada penumpang terdampak. Kalau peraturannya adalah memang delay itu ada kompensasinya ya, kompensasi dalam bentuk makanan ringan, minuman dan sebagainya, sehingga kalau delay di atas 4 jam itu ada kompensasi Rp300.000. Tapi bukan itu yang diharapkan penumpang. Penumpang itu kan naik pesawat terbang punya kebutuhan berada di bandara tujuan pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau terjadi delay yang diperlukan adalah kapan bisa terbang, kapan bisa tiba di bandara tujuan. Nah ini peraturannya adalah kalau delay ini berkelanjutan, maskapai penerbangan wajib memberikan alternatif, yaitu ditawarkan terbang dengan penerbangan lain atau dengan baik itu maskapai sendiri maupun penerbangan maskapai lainnya tanpa dipungut biaya. Nah hal-hal seperti ini yang lebih perlu diperhatikan dan konsumen perlu tahu hak-haknya serta tahu saluran pengaduan ketika ini terjadi, kemana mengadu dan apa solusinya. Demikian, Mbak. Baik, jadi harus ada komunikasi ya dari pihak maskapai ke konsumen, jangan sampai membuat gusar, gundah gulana karena hal-hal yang tidak diinginkan seperti delaynya tidak dikabarin begitu ya Pak. Nah Pak Alvin, terkait dengan pemotongan dari pajak ini dan tadi Anda katakan juga sebaiknya diikuti pemotongan aftur, ada PJP 2U begitu ya. Nah kemudian idealnya untuk harga tiket domestik itu berapa sih kisarannya Pak? Nah, tidak ada ideal, Mbak. Saya hanya di Indonesia ini yang harga tiket pesawat itu diatur oleh pemerintah, ada batas atas, batas bawah. Kebetulan kemarin saya baru mencari tiket dari Perth, Australia ke Bangkok. Itu beda 1 hari, harganya bisa selisih 50%. Jadi saya melihat keberangkatan tanggal 19 September dan tanggal 20 September. Kalau keberangkatan 20 September itu tiketnya satu arah itu 2.200-2.300 dolar. Tapi kalau berangkatnya sehari sebelumnya tanggal 19 itu harganya cuma sekitar 1.000, enggak sampai 1.400, 1.200. Nah, ini harga tiket pesawat itu di mana-mana sifatnya sangat dinamis, rute yang sama, hari yang sama juga bisa berbeda, airline-nya bahkan sama ya.
Nah, di Indonesia juga, kalau di Indonesia ini fluktuasinya tidak terlalu tinggi karena ada batas atas, batas bawah. Ketika sangat ramai juga tidak bisa terlalu mahal karena sudah dipatok oleh pemerintah batas atasnya seberapa. Sebaliknya ketika sepi juga tidak bisa terlalu murah karena sudah dipatok batas bawahnya. Beda di luar negeri itu bebas, mau bisa sangat mahal, bisa sangat murah. Ketika sepi bahkan bisa sangat murah. Jadi kondisi saat ini untuk penerbangan internasional pun di mana-mana sedang mahal karena harga aftur sedang mahal, kemudian terutama seperti di Eropa itu juga biaya-biaya pekerja di bandara itu juga mahal. Seperti di Amsterdam misalnya di Schiphol, itu mereka kekurangan tenaga untuk memproses bagasi sehingga biaya-biaya itu menjadi mahal. Makanya saya juga mempertanyakan pernyataan Pak Luhut ya, apakah benar Indonesia ini kedua termahal di dunia? Saya tidak yakin karena kita harus melihat misalnya yang tiket itu kapan, untuk rute mana. Kembali lagi harganya fluktuatif. Bisa saja ketika sangat murah ya tentunya kita kelihatan mahal. Tapi ketika high season mereka mahal, kita juga tidak bisa terlalu mahal karena sudah dipatok oleh pemerintah. Demikian. Oke, Pak Alvin, kan kemarin pemerintah juga membentuk Satgas yang dipimpin oleh Kemenparekraf ya sekitar 1 bulan lalu dan targetnya memiliki menurunkan tiket pesawat domestik sekitar 10%. Nah, selama hampir sebulan ini sudah ada belum kira-kira Pak Alvin bentuk dari Satgas ini? Baik, saya juga memperhatikan rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan ya. Dari rekomendasi tersebut jelas disimpulkan bahwa yang menjadi mahal ini bukan harga tiketnya, bukan karena unsur-unsur yang dari maskapai penerbangan, tapi justru unsur yang di luar maskapai penerbangan. Tadi ada PPN, kemudian retribusi bandara yang tinggi, kemudian juga ada unsur harga aftur. Harga aftur di Indonesia ini paling murah di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Hang Nadiem di Batam. Sama-sama di Jakarta saja, harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta ini lebih murah daripada harga aftur di Bandara Halim Perdana Kusuma. Karena biaya angkut dan sebagainya itu berbeda. Dan semakin jauh dari Jakarta, ini harga afturnya juga semakin mahal karena jumlah yang digunakan oleh bandara-bandara itu tidak banyak, sehingga untuk biaya angkut, biaya penyimpanan dan sebagainya itu tidak efisien. Nah, apakah kalau pemerintah ini bisa menyamakan harga aftur seluruh Indonesia ini kemudian menjadi seragam seperti harga bensin? Bisa, itu bisa menjadi lebih murah terutama untuk penerbangan di Indonesia Timur. Itu harga afturnya akan turun dan otomatis harga tiketnya bisa lebih murah. Tapi itu juga perlu dipertimbangkan kembali karena selisih biaya angkut ini tentunya harus ada yang menanggung. Apakah Pertamina yang menanggung atau pemerintah yang menanggung, dan apakah pemerintah bersedia memberikan subsidi biaya pengangkutan aftur ini. Demikian, Mbak. Baik, kita tunggu tentunya kinerja Satgas penurunan harga tiket ke depannya seperti apa. Harapannya semoga bisa membangkitkan lagi gairah wisatawan atau wisata domestik ya, Pak, wisata dalam negeri. Terima kasih pengamat penerbangan Bapak Alvin Lee sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.